Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu hari ini akan mempresentasikan tentang materi tentang designing qualitative study. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Olivia Valdiana dengan NPM akhiran 206. Saya Nasifia dengan akhiran NPM 11. Saya Vika Aurelia akhiran NPM 333. Dua Lela Mensera dengan NPM 166. Nah, baik, di sini saya akan mulai dari materi tentang ciri-ciri penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah kegiatan yang menempatkan pengamatan di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik interpretatif dan material yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mengubah dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo untuk diri sendiri. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari berbagai hal dalam lingkungan alami mereka, mencoba memahami atau menafsirkan fenomena dalam konteks makna yang diberikan oleh orang kepada mereka. Denzin dan Lincoln pada tahun 2011. Next. Nah, proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis ke sudut pandang interpretatif dan seterusnya ke prosedur yang terlibat dalam mempelajari masalah sosial atau manusia. Kemudian ada kerangka kerja untuk prosedur tersebut, pendekatan terhadap penyelidikan serta teori dasar atau penelitian studi kasus atau yang lainnya. Beberapa karakteristik umum penelitian kualitatif diantaranya adalah next. Yang pertama adalah latar belakang alami, di mana peneliti kualitatif sering mengumpulkan data di lapangan di lokasi tempat partisipan mengalami suatu masalah yang diteliti. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti kualitatif mengumpulkan data. Yang ketiga, ada berbagai metode. Penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai metode. Yang keempat, penalaran kompleks melalui logika induktif dan deduktif. Peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan tema mereka dari bawah ke atas dengan mengorganisasikan data secara induktif ke dalam unit informasi yang semakin abstrak. Yang kelima, ada makna partisipan. Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, para peneliti tetap fokus mempelajari makna yang dimiliki partisipan tentang masalah atau isu, bukan makna yang dibawa peneliti ke peneliti atau penulis dari literatur. Yang keenam, ada desain yang muncul dalam proses penelitian untuk peneliti kualitatif bersifat sementara. Hal ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak dapat ditentukan secara ketat dan bahwa semua fase proses dapat berubah atau bergeser setelah peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data. Yang ketujuh ada refleksivitas, di mana para peneliti memposisikan diri mereka sebagai dalam pendekatan kualitatif. Yang terakhir ada akun holistik, di mana peneliti kualitatif mencoba mengembangkan pendekatan yang kompleks gambaran masalah atau isu yang diteliti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu materi selanjutnya yaitu kapan harus menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena ada masalah atau isu yang perlu dipecahkan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami konteks atau situasi di mana partisipan dalam sebuah penelitian membahas suatu masalah atau isu. Untuk menindaklanjuti penelitian kualitatif dan membantu menjelaskan mekanismenya atau hubungan dalam teori atau model kausal, penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengembangkan teori. Ketika teori yang ada tidak lengkap atau tidak memadai untuk populasi dan sampel tertentu, atau teori yang ada tidak cukup menggambarkan kompleksitas masalah yang kita teliti. Eh, Kita juga menggunakan penelitian kualitatif karena ukuran kuantitatif dan analisis statistik tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas masalah sesuai dengan permasalahannya. Next. Nah, dalam proses perancangan studi kualitatif itu terdapat tiga langkah-langkah. Yang pertama, pertimbangan awal. Penelitian kualitatif umumnya termasuk dalam proses metode ilmiah dengan fase-fase umum yang baik ketika seseorang menulis secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode ilmiah dapat dijelaskan dengan memasukkan masalah, hipotesis, pengumpulan data, hasil, dan diskusi. Semua peneliti tampaknya memulai dengan suatu isu atau masalah, memeriksa literatur yang terkait dengan masalah tersebut, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisisnya dan menulis laporan mereka. Tujuan, pertanyaan, dan metode
penelitian kualitatif semuanya yang saling terkait sehingga penelitian tampak sebagai suatu kesatuan yang utuh. Next. Lalu langkah yang kedua yaitu langkah-langkah dalam proses sebelum melaksanakan studi. Dengan pertimbangan awal ini terdapat adanya perbedaan yang luas, asumsi yang membawa pada penyelidikan kualitatif dan interpretatif lensa yang akan digunakan. Selain itu, membawa topik atau area investigasi substantif dan telah meninjau literatur tentang topik tersebut dan dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada masalah atau isu yang perlu dipelajari. Tulang punggung penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang luas, biasanya dari berbagai sumber informasi. Lebih jauh, dikumpulkan data menggunakan sumber-sumber ini berdasarkan pertanyaan terbuka tanpa banyak struktur dan dengan mengamati dan mengumpulkan dokumen tanpa agenda tentang apa yang ingin ditemukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan mengenai langkah-langkah penelitian tersebut. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah penelitian menggunakan prosedur pengumpulan data yang ketat, di mana berarti peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data, meringkas secara memadai, atau mungkin dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk data yang dan perinciannya, dan menghabiskan waktu yang cukup di lapangan. Kemudian yang kedua adalah penelitian menggunakan pendekatan penyelidikan kualitatif. Em, yang ketiga, mencakup metode yang rinci, pendekatan yang ketat terhadap data pengumpulan, analisis data, penulisan laporan. Kemudian peneliti menulis secara persuasif sehingga pembaca merasa berada di sana. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif dalam studi yang baik adalah peneliti yang etis. Kemudian peneliti membingkai penelitian dalam asumsi dan karakteristik pendekatan kualitatif terhadap penelitian. Kemudian peneliti memulai satu fokus atau konsep tunggal. Peneliti menganalisis data menggunakan beberapa tingkat abstraksi dan yang terakhir adalah mencerminkan sejahtera, budaya, dan pengalaman pribadi peneliti. Next. Selanjutnya adalah elemen dalam semua tahap penelitian. Sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data yang lambat, dibentuk sebuah narasi agar peneliti peka terhadap etis pertimbangan. Hal ini khususnya penting saat bernegosiasi untuk masuk ke lokasi penelitian yang melibatkan partisipan dalam penelitian. Mengumpulkan data pribadi dan emosional yang mengungkapkan detail kehidupan, dan meminta partisipan untuk memberikan waktu yang cukup untuk proyek, memberikan kembali kepada partisipan atas waktu dan upaya mereka dalam proyek timbal balik sangat penting, dan perlu meninjau bagaimana penelitian melalui penarikan diri secara perlahan dan menyampaikan informasi. Sepanjang semua fase proses penelitian ini sudah dicoba untuk melakukan uh, peka terhadap etis pertimbangan, di mana khususnya ketika bernegosiasi ke lapangan. Next. Masalah etika selama semua tahapan proses penelitian. Selama proses perencanaan dan perancangan studi kualitatif, peneliti perlu mempertimbangkan isu etika apa saja yang mungkin akan muncul selama studi dan merancangkan bagaimana isu-isu tersebut perlu ditangani. Kesalahpahaman yang paling umum terjadi adalah bahwa isu-isu hanya muncul selama pengumpulan data. Namun, isu-isu ini juga muncul selama beberapa fase proses penelitian dan cakupannya terus meluas karena penyelidik menjadi lebih peka terhadap kebutuhan partisipan, lokasi, pemangku kepentingan, dan penerbit penelitian. Pemulai penelitian dengan melibatkan kontrak awal bersama lokasi dan individu penting untuk mengungkapkan tujuan penelitian kepada partisipan. Hal ini sering dinyatakan pada formulir persetujuan yang diisi untuk keperluan Dewan Peninjau Institusi Perguruan Tinggi. Nah, pendekatan ini banyak disukai karena memiliki pemikiran isu etika yang dalam penelitian kualitatifnya merupakan menelitinya sebagaimana diterapkan pada fase penelitian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah struktur dari klaim atau proposal. Yang pertama ada format pertama yaitu kualitatif, konstruktif, atau interpretivisme. Format penelitian konstruktif yang kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan pandangan individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial tertentu. Formatnya
Ada introduction, isinya adalah statement rumusan masalah, tujuan, the research question, delimitation, and limitation. Prosedurnya ada characteristics of qualitative research and philosophical assumption, a qualitative research approach use, role of the researcher, data collection producer, data analysis procedure, strategic for validating findings, ada narrative structure, dan anticipation technical issues, significancy of the study, preliminary pilot findings, expected outcomes, dan appendix atau interview question, observational forms, timeline, and purpose budget. Yang kedua yaitu kualitatif transformatif format. Format penelitian kualitatif dengan pendekatan transformatif bertujuan untuk menghasilkan perubahan sosial yang bermakna dan berkelanjutan. Formatnya hampir sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada theoretical atau interpretative lens format. Pendekatan penelitian dengan theoretical atau interpretive lens dalam penelitian kualitatif menggunakan perspektif teori tertentu untuk menafsirkan fenomena yang diteliti. Nah, format ini menekankan bagaimana teori atau kerangka interpretatif tertentu membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan data dengan fokus pada makna, pola, dan interpretasi yang mungkin tidak langsung terlihat tanpa lensa teori tersebut. Formatnya juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.